Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Matthias karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatakan mati dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas kata mati di seri kata. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena yang akan kita bahas adalah sinonim, persamaan kata dari kata mati. Mulai dari yang paling informal sampai yang formal. Dari bahasa gaul sampai bahasa baku. Menurutku penting banget kita belajar memakai kata yang tepat di situasi tertentu. Nah, sinonim kata mati yang paling sering dipakai adalah meninggal. Kata mati seringkali dianggap kurang sopan. Mungkin kalau untuk binatang atau tumbuhan gak apa-apa. Tapi kalau untuk orang, jauh lebih baik pakai kata meninggal daripada mati. Contohnya, Pak Tono sudah meninggal tahun lalu. Jauh lebih sopan daripada Pak Tono sudah mati tahun lalu. Selain itu juga ada kata wafat. Kata wafat sangat formal dan kebanyakan hanya dipakai di dalam tulisan, jarang dipakai dalam percakapan. Jadi kata meninggal saja sudah cukup baik dan sopan. Nah, kalau untuk binatang, untuk hewan, kita bisa gunakan kata mati dan meninggal. Contohnya, kucingku mati kemarin. Kucingku meninggal kemarin. Dua-duanya benar. Nah, kalau untuk tanaman atau tumbuhan, kita hanya bisa menggunakan kata mati. Tidak bisa pakai kata meninggal. Contohnya, tanaman talasku sudah mati. Kita tidak bisa bilang tanaman talasku sudah meninggal. Itu salah. Nah, beberapa hari yang lalu, aku baru saja menyelesaikan seminar proposal tesis S2-ku. Aku merasa gugup dan takut banget. Jadi setelah selesai, aku bilang ke temanku yang orang Indonesia, rasanya mau meninggoy. Meninggoy adalah bahasa gaul dari kata meninggal. Meninggoy itu lucu dan tidak serius dibandingkan dengan kata meninggal. Juga ada kata metong yang diambil dari kata mati. Nah, dua kata bahasa gaul ini, meninggoy dan metong, hanya digunakan saat bercanda di situasi yang lucu dan tidak serius. Jangan pernah pakai dua kata ini untuk orang lain yang meninggal. Nah, apakah para pendengar masih ingat kalau Indonesia punya budaya basa-basi, budaya kesopanan? Nah, salah satu bagian dari budaya basa-basi ini adalah mengurangi atau menghindari penggunaan kata negatif. Salah satunya kata mati dan meninggal. Jadi, ada cara yang lebih halus untuk mengatakannya. Contohnya, sudah tiada, tidak ada, enggak ada,
dan juga sudah pergi. Contoh kalimatnya, Pak Tono sudah tidak ada. Pak Tono sudah pergi kemarin malam. Selain itu, orang Indonesia juga banyak yang beragama, religius. Percaya orang yang meninggal akan kembali, akan berpulang kepada Tuhan. Jadi kita bisa bilang dipanggil Tuhan. Pak Tono sudah dipanggil Tuhan. Berarti Pak Tono sudah meninggal. Ada yang lebih formal, lebih baku lagi, yaitu berpulang ke rumah Tuhan. Untuk yang beragama Kristen, bisa bilang berpulang ke rumah Bapa. Dan yang beragama Islam bisa bilang berpulang ke rahmatullah. Dulu pernah ada kejadian lucu di gerejaku, church. Setelah latihan kur, latihan choir di gereja, semua orang berdoa, pray. Ketika berdoa bersama, pasti ada satu orang yang memimpin doa. Nah, waktu berdoa, dia mengatakan, Tuhan berkatilah, bless guru kami saat di jalan pulang ke rumah Bapa. Setelah mengucapkan kata amin, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Pulang ke rumah Bapa artinya sangat berbeda dengan pulang ke rumah. Pulang ke rumah Bapa artinya meninggal. Nah, jadi para pendengar hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak hal baru, terutama tentang berbagai cara mengatakan mati dalam bahasa Indonesia. Dan harapannya nanti bisa pakai kata yang tepat di situasi yang tepat. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!